Ya, halo guys, apa kabar? Bagi kita semuanya, salam sehat dan senang berjumpa kembali bersama dengan kalian semua. Dimanapun berada pada saat ini, pastikan tetap semangat di dalam aktivitas tentunya ya. Mantap. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar mengenai namanya perancangan UI UX design ya teman-teman ya, dengan menggunakan Adobe XD. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana kita membuat relasi atau membuat koneksi antar satu form dengan form lainnya. Sebab pada dasarnya dengan menggunakan perangkat ini di dalam Adobe XD, kita dapat mensimulasikan sebuah produk bisa dikatakan seperti itu ya, baik berbasis mobile ataupun juga berbasis web seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat kan bahwasannya kan di dalam sebuah aplikasi ya, katakanlah sebuah website atau mobile, pasti itu pada dasarnya simulasinya adalah memanggil atau ada keterkaitan antara satu form dengan form lainnya ya. Nah, jadi kita bisa membuat simulasinya di situ, membuat prototipenya ya teman-teman ya. Sebenarnya sangat singkat ya, hanya butuh 1 atau 2 menit aja. Jadi pada dasarnya seperti yang nampak di layar saya ini teman-teman. Sini ada 2 form ya teman-teman ya. Tentu saja 2 form ini nanti dapat dikembangkan jadi berpuluh-puluh sampai ratusan form yang saling terkoneksi tentunya ya. Sebab kita harus tahu juga nanti dalam membuat urutannya dari awal proses sampai akhir seperti itu. Nah, di sini saya akan demokan secara simpel. Pada dasar konsep relasi di dalam Adobe XD ini sangat simpel ya teman-teman ya. Saya akan desktop view-nya seperti ini atau Ctrl Enter. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, ini kan adalah tampilannya gitu ya. Oke, ini saya back dulu ya. Ini halaman kedua sebenarnya. Nah, ini pertamanya. Nah, jadi ini katakan ada 2 form ya. Yang tadi warna hijau, yang kedua formnya ini adalah form pertama. Nah, pada dasarnya ini udah jadi hanya 2 gitu ya. Misalnya kita tekan hi gitu ya. Nah, ini otomatis nanti memanggil form yang kedua seperti itu teman-teman. Ya, pada dasarnya kan ini prinsip sebuah aplikasi gitu ya. Ada yang namanya halaman awal gitu ya. Ini ada halaman yang namanya katakanlah home ya dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini ada hukum yang namanya interaksi ya, aksi dan reaksi. Ketika dia nanti memanggil, nanti dia bisa balik lagi ke halaman awal. Nah, kita dengan menggunakan back seperti ini gitu ya. Sangat simpel sebenarnya teman-teman. Langsung aja kita lihat proses pembuatannya bagaimana ya teman-teman ya. Nah, jadi pada dasarnya kita ini buat 2 form seperti ini teman-teman. Jadi langsung aja kita file new aja teman-teman. Nah, kita gunakan iPhone layout ya teman-teman yang untuk berbasis mobile teman-teman. Jadi langsung aja. Nah, ini udah ready. Nah, kita buat 2 palet dulu ya. Nah, jadi ini kita ganti teman-teman. Ini jadi misalnya kita ganti jadi apa ini namanya ya. Biasanya ini sebagai ya kita buat aja form login gitu ya. Tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, login. Kemudian setelah kita buat seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman ya, agak sedikit nge-lag nampak. Oke, ini kita tahan Alt ya pada keyboard, kita copy. Jadi itu yang pertama login, ini yang kedua kita buat aja home seperti itu teman-teman. Nah, kalau udah jadi 2 gini sebenarnya bisa aja ya langsung kosong gini kita relasikan, tapi kita kasih lah isinya. Nah, misal tadi kan kalau misal tadi di karet saya buatlah ini persegi 4 gitu ya. Nah, ini agak saya tumpulkan deh. Cantik gitu ya. Kemudian misalnya ya kita kasih lah, nanti kan bisa teman-teman by menu atau by text ya. Bebas ya teman-teman ya. Nah, setelah jadi seperti ini, teman-teman ini saya copy aja dulu, misalnya saya isilah warnanya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa variasikan sendiri nanti seperti itu teman-teman ya. Nah, misalnya saya kasih seperti ini. Saya copy di sini. Tinggal diatur aja ya teman-teman ya, kerapiannya nanti ya teman-teman ya. Nanti kita di sini misalnya ada text openingnya, misalnya kita buat hi gitu ya. Ya agak kita besarin sedikit nanti fontnya ini di sini di parameter sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, masih terlalu kecil, kita bisa sesuaikan. Oke, tinggal kita tarik teman-teman seperti ini. Sudah kita tarik ini, kita tinggal ubah aja nanti ya warnanya teman-teman ya. Tinggal kita ganti warnanya dari black color to white color ya teman-teman ya. Jadi tinggal disesuaikan aja nanti teman-teman semua. Nah, tinggal drag and drop aja ke yang form ini ya teman-teman ya. Jadi ini nanti ganti menjadi misalnya counts itu ya, selamat datang gitu ya.
Oke, nggak usah rapi-rapi banget sih buat, ya nggak apa-apa ya, yang penting dapat konsepnya. Setelah jadi seperti ini teman-teman, nah kita mungkin, sebenarnya nggak perlu ada tadi seperti contoh teks di bawah ini untuk kembali, sebenarnya bisa aja tekan manapun ya teman-teman ya. Tapi supaya lebih bagus nggak apa-apa kita buat aja di sini, misalnya di atas ya, kita buat tadi kan di bawah ya, tahan Alt untuk mengubah ke atas, kita buat sini back untuk kembali, jangan bisa pergi nggak bisa kembali gitu ya, agak kacau kayak teman-teman ya. Oke, ini kita ganti fill-nya samakan aja ya, pakai, pick color from screen ini atau tekan I, ambil aja warna dari ini, yang biru ini. Nah, seperti itu. Untuk datangnya mungkin saya agak kasih pojokan seperti ini. Oke, secara konsep kita udah memiliki 2 form ya, form login, form home ya, jadi tampilannya. Setelah jadi, kan kita pada modul desain sekarang. Bagaimana untuk menciptakan relasinya, teman-teman? Kita masuk ke modul prototype ya, kita tinggalkan desain, kita klik kiri sekali, prototype atau shortcut-nya itu adalah Alt+2 ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti itu teman-teman, langkah yang pertama ini yang penting teman-teman perlu kuasain. Jadi pada dasarnya untuk konektivitas atau relasi kita bisa form to form. Bisa elemen to form atau elemen to elemen. Jadi nanti disesuaikan aja sesuai dengan asas prinsipnya mau kemana. Makanya penting yang namanya di dalam perancangan sebuah prototype aplikasi berbasis mobile ataupun web nanti kita harus punya workflow-nya. Kita harus ada yang namanya wireframe-nya. Jangan nanti kita mau desain sesuatu tetapi kita masih ngambang, kita tidak memiliki konsep. Nah ini memakan waktu lama nanti. Harusnya kita bisa buat konsepnya, prototipe itu bisa 1 jam, bisa nanti 1 minggu. Kenapa? Nggak ada konsep. Makanya segala sesuatu itu dikonsep ya, ambil kertas, kita coret-coret seperti itu, atau pakai aplikasi berbasis digital, sebenarnya banyak ya. Nah oke langsung teman-teman, di sini kebetulan saya memilih elemen ya. Jadi kita pilih aja nanti ketika kita udah di prototype, ketika kita pilih form atau elemen, otomatis saja ada indikator dia. Nah, ini kan ada macam kayak arrow panah gini, ini kita tarik, ini macam kayak ular saya bilang, ya kan. Nah, ini tinggal dikoneksi aja, dikonekkan aja, tempelkan aja. Cara nempelkannya lepaskan aja nanti. Pas sudah sampai di bodinya ini ada indikator, lepas aja, otomatis dia nyangkut. Kalau dia balik, berarti belum kena kepada body home-nya, seperti itu. Ingat ya? Nah, jadi tadi kita tarik dari elemen login, kemudian kita tarik ke home. Nah, setelah itu teman-teman, nah kan sekarang udah bisa pergi, tapi belum bisa pulang, kan seperti itu. Nah, jadi sekarang teman-teman ini back-nya kan elemen berarti to form. Ya, elemen di home ini ke login-nya seperti itu. Kita pilih back-nya, kita linkkan ke langsung ke body dari login ini aja. Jadi kalau kita melihat sekarang kita sudah memiliki yang namanya 2 relasi yang sangat sederhana ya, di mana login memanggil home, kemudian home pada elemen back-nya memanggil home yang ada di login. Simpel aja ya teman-teman ya. Untuk melihat demonya kita langsung aja Ctrl Enter. Teman-teman untuk melihat hasilnya, previewnya. Nah, ini saya full screen. Nah, ini kan openingnya tadi ya. Nah, ini kan tadi kan kalau misalnya kita di area putihnya ini kan ikonnya nggak berubah jadi lambang tangan ya, tetapi kalau kita arahkan lambang tangan seperti hi, seperti ini. Nah, dia langsung masuk ini, welcome gitu ya. Nah, di sini ada tekan back. Nah, dia langsung balik seperti ini. Mudah bukan teman-teman ya, buat semuanya ya. Nggak buat sampai 10 menit ya, hanya sekitar 5 menit saja ya. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman, menambah perbendaharaan teman-teman. Barangkali ada sebagian dari teman-teman yang melihat tutorial ini lagi proses belajar ya, untuk tahap awal di dalam UI UX design. Mungkin itu saja yang dapat Mas Terju sampaikan pada episode kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Ambil langkah pertama untuk mencoba, jangan ditunda-tunda agar manfaatnya memang benar-benar terasa ya. Mungkin itu saja yang dapat Mas Terju share pada kesempatan saat ini. Ditunggu tutorial selanjutnya, pastinya tentu yang update dan asik dan simple, mudah dipahami. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat buat kita semuanya. Thank you, see you next time.